Hal yang paling penting, pendataan non-ASN juga bertujuan untuk mendorong masing-masing instansi pemerintah untuk mempercepat proses mapping, validasi data, menyiapkan roadmap penyelesaian tenaga non-ASN di seluruh Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami, channel yang memberikan informasi tentang rekrutmen pegawai negeri sipil dan ASN P3K. Tetap stay tune bersama kami dan jangan lupa like, comment, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu pejuang ASN P3K dimanapun saja berada. Kali ini kami memberikan informasi terbaru mengenai tentang road mapping seleksi P3K yang dimana pada awal Oktober ini yaitu prafinalisasi data bagi Bapak Ibu yang sudah mendata diri dalam pendataan non-ASN di seluruh Indonesia Bapak Ibu ya. Tapi bagi Bapak Ibu yang baru saja menemukan channel kami, jangan lupa untuk like, comment, and share untuk menambah semangat kami mengupdate informasi terbaru terkait seleksi P3K dan ASN lainnya Bapak Ibu. Melansir dari berita yang kami rangkum bahwa hasil pendataan non-ASN atau tenaga honorer telah diumumkan di portal Badan Kepegawaian Daerah masing-masing Bapak Ibu atau Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia BKPSDM masing-masing daerah di mana tempat Bapak Ibu menjadi honorer ya Bapak Ibu ya. Silakan langsung saja Bapak Ibu langsung dicek saja di BKD-nya nanti kalau Bapak Ibu memang sudah merasa sudah terdata nanti dan dicek datanya, dan bagi Bapak Ibu yang belum ada namanya di BKD tempat masing-masing Bapak Ibu daerah bekerja, silakan untuk bisa untuk mengadu ke instansi Bapak Ibu ya. Pengumuman hasil pendataan non-ASN dilengkapi dengan lampiran daftar nama honorer yang telah terdaftar di aplikasi pendataan BKN Bapak Ibu ya. Bagi tenaga honorer yang belum terdaftar dianjurkan untuk mengkonfirmasi kepada pengelola kepegawaian di instansi masing-masing di mana Bapak Ibu bekerja. Paling lambat tanggal 14 Oktober 2022. Sekarang tanggal 6 Oktober Bapak Ibu, silahkan tinggal sebentar lagi dicek kembali di masing-masing BKD-nya Bapak Ibu ya. Salah satu daerah yang telah melakukan pengumuman hasil pendataan non-ASN adalah di semua kabupaten kota seperti Kabupaten Ponorogo misalkan. Dalam pengumuman nomor 800 strip dan 3234 dan seterusnya tentang uji publik pendataan tenaga non-ASN di lingkungan pemerintah kabupaten tahun 2022 disebutkan bahwa honorer belum terdata dapat melengkapi data riwayat masa kerja. Sehingga Bapak Ibu yang sudah membuat akun bisa langsung melengkapi pendataannya Bapak Ibu ya. Dan bagi Bapak Ibu yang belum saja membuat akun karena terkendala terkoneksinya ataupun mungkin penuh server pendataannya, silakan dikonfirmasi langsung di BKSDM-nya Bapak Ibu, di mana tempat Bapak Ibu bekerja ya. Sebagaimana disampaikan pada siaran pers BKN tanggal 30 Agustus 2022 dengan bernomor 018 rilis BKN 8 tahun 2022 bahwa bagi tenaga non-ASN yang memenuhi kriteria namun belum terdata atau belum memenuhi kelengkapan dapat mengusulkan, mengkonfirmasi, melengkapi data dan riwayat kerja Bapak Ibu tersebut. Kemudian Bapak Ibu ya, pada poin tersebut di seluruh tenaga non-ASN di lingkungan pemerintah kabupaten dapat Jangan lupa subscribe YouTube channel, pastikan untuk menyalakan lonceng notifikasi. dapat mengkonfirmasi data pendataan tenaga non-ASN paling lambat tanggal 14 melalui pengelolaan kepegawaian instansi masing-masing untuk Bapak Ibu ditindaklanjuti. Pengumuman penting bagi seluruh non-ASN sebelum tanggal 14 Oktober lakukan hal yang seperti ini Bapak Ibu ya. Sebelum BKN membuat rilis pendataan non-ASN, dalam rilisnya BKN mengatakan pendataan non-ASN dibagi dalam beberapa tahapan, yakni yang pertama itu tahap sebelum prafinalisasi. Pada tahap ini masing-masing admin atau operator instansi mendaftarkan tenaga non-ASN yang masih bekerja di lingkupnya dan memenuhi persyaratan pendataan tenaga non-ASN sesuai ketentuan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah sesuai surat edaran dari
BKN dan Menpan RB Bapak Ibu ya. Setelah didaftarkan oleh instansi tenaga non-ASN yang masuk pendataan dapat membuat akun pendaftaran non-ASN di portal dan instansi melakukan pengecekan terhadap data yang diinput dan dilengkapi oleh tenaga non-ASN Bapak Ibu ya. Kemudian tahap prafinalisasi berlangsung tanggal 30 September 2022. Pada tahap ini Bapak Ibu masing-masing instansi mengumumkan daftar tenaga non-ASN yang masuk dalam pendataan awal uji publik melalui kanal informasi instansi masing-masing Bapak Ibu ya. Dari pengumuman pendataan awal instansi bagi tenaga non-ASN yang memenuhi kategori pendataan namun belum terdata atau belum memenuhi kelengkapan dapat mengusulkan, mengkonfirmasi, melengkapi data dan riwayat masa kerja. Kemudian tahap finalisasi Bapak Ibu kita lihat informasinya yang dimana pada tahap prafinalisasi ini yaitu berlangsung 31 Oktober 2022 sehingga memungkinkan jadwal seleksi P3K tahun 2022 akan diadakan di bulan November Bapak Ibu ya. Masing-masing instansi melakukan pengecekan terakhir dan finalisasi akhir pendataan tenaga non-ASN dan dapat menerbitkan surat pertanggungjawaban mutlak atau SPTJM sebagai hasil akhir pendataan serta mengumumkan hasil akhir terdata tenaga non-ASN pada kanal informasinya. Untuk persyaratan kategori pendataan non-ASN, instansi dapat Jangan lupa subscribe YouTube channel, pastikan untuk menyalakan lonceng notifikasi. dapat mengacu pada surat Menpan RB yang sudah diterbitkan beberapa bulan yang lalu yang tertanggal pada 2 Juli 2022 tentang pendataan tenaga non-ASN di lingkup instansi pemerintah. Ya ini yang pertama itu Bapak Ibu berstatus tenaga honorer kategori 2 THK 2 yang terdaftar dalam database BKN Bapak Ibu ya. Kemudian pegawai non-ASN yang bekerja pada instansi pemerintah. Pembayaran gaji menggunakan APBN instansi pusat dan APBD instansi daerah, bukan melalui mekanisme pengadaan barang jasa, individu atau pihak ketiga. Kemudian yang keempat diangkat paling rendah oleh pimpinan unit kerja dan telah bekerja paling singkat selama 1 tahun pada tanggal 30 Desember 2022. Kemudian yang kelima berusia paling rendah 20 tahun, paling tinggi 56 tahun pada tanggal 30 Desember 2021 dan masih aktif bekerja pada saat pendataan non-ASN. Disebutkan juga Bapak Ibu pendataan tenaga non-ASN ini bertujuan untuk menindaklanjuti ketentuan peraturan pemerintahan pemerintah nomor 48 tahun 2005 dan PP 49 tahun 2018 tentang larangan terhadap pejabat pembina kepegawaian PPK instansi pemerintah untuk melakukan pengangkatan honorer atau tenaga non-ASN. Hal yang paling penting, pendataan non-ASN juga bertujuan untuk mendorong masing-masing instansi pemerintah untuk mempercepat proses mapping, validasi data, menyiapkan roadmap penyelesaian tenaga non-ASN di seluruh Indonesia. Terima kasih Bapak Ibu, mungkin hanya ini informasi dari kami.